Apa yang perlu dilakukan lagi Pak dalam jangka pendek ini sehingga juga bisa meningkatkan kecepatan internet di Indonesia juga bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara? Sebenarnya kalau infrastruktur sendiri, ya kalau saya lihat, kebetulan kemarin kita juga baru meresmikan survei ABJI yang terbaru yang 2024. Kalau kita lihat tadi mungkin saya sempat lihat sekilas, sebenarnya pertumbuhan pengguna internet itu kalau dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 ke 2019 itu agak tinggi. 2019 ke 2020 itu agak tinggi. Tapi mulai 2022 ke 2023 sebenarnya hanya 1%. Oke, apa tuh faktornya Pak? Ketika pandemi itu naik cukup jauh. Nah, terus sekarang dari 2023 ke 2024, data kita terakhir itu cuma 79,5%, naik dari 78,1%. Jadi cuma naik 1,4% sebenarnya. Jadi tandanya apa? Sebenarnya kalau kita lihat infrastruktur ini saat ini udah hampir cukup baik ya. Cuman tadi pengguna tinggal nih masalah yang pinggir-pinggir aja nih Mbak. Yang tadi daerah-daerah yang memang belum 3T terjangkau, tadi itu betul. ya? Saya rasa untuk sampai kota besar, kabupaten, kota itu udah lumayan. Jadi pertumbuhan itu udah nggak terlalu signifikan lagi. Beda waktu zaman pandemi, bener-bener daerah ini tuh masih banyak yang belum. Jadi pertumbuhan sangat cepat. Nah, begitu udah dari 2022 ke 2022 kecil, 2023 ke 2022 cuma 1%. Oke, pertumbuhannya melambat ya? Melambat, sebenarnya bukan melambat. Ini hanya tinggal mengkomplitkan yang belum aja ya. Nah, berarti sisanya ini kan sebenarnya ada di pinggir-pinggiran itu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya perbandingan antara penggunaan di urban dan di rural, data kita terakhir, di urban itu masih 70%, 69,9, anggap 70% ya. Di rural itu kurang lebih 29, ya 30% lah kurang lebih. Jadi sebenarnya perbandingan itu masih banyak kan daerah urban, daerah rural ini masih 30% pengguna internetnya. Dan sebetulnya kalau dibilang tadi, infrastruktur kita udah cukup baik. Tinggal nanti kita mengkompletkan memang yang ada di pinggir-pinggiran tadi, yang memang kawasan-kawasan memang non-komersial. Ya kalau kita sih punya misi pertama memang pemerataan. Gimana pun juga untuk meningkatkan kualitas, tentunya merata dulu. Setelah merata baru kita tingkatkan kualitasnya ke depannya. Oke, untuk mewujudkan ambisi kecepatan 100 Mbps ini, Kominfo kan mengatakan ini masih wacana. Untuk mencapainya kalau pandangan ABJI membutuhkan waktu berapa lama sih? Karena tadi PR-nya kita harus melakukan pemerataan, kemudian kualitas terlebih dahulu. Saya pikir kalau dalam waktu bulan mungkin saya pikir 3 tahun itu bisa ya. Walaupun mungkin kalau dibilang, saya nggak mau berdebat lama atau cepat, tapi saya rasa kita butuh regulasinya dulu. Karena saya bilang kalau nggak ada regulasi yang luar biasa, kita mungkin nggak akan bisa mencapai sana. Nah kita di luar itu, ini kan pengusaha internet ini banyak banget ya, seribuan lah. Ini juga perlu dikonsolidasikan bagaimana, karena kalau mereka bergerak masing-masing dan tidak ada regulasi yang mengawal itu, mereka akan lebih cenderung nggak akan mau untuk menggelar di pinggir-pinggiran. Mereka lebih baik di kota-kota aja. Mereka akan menggelar atau penetrasi daerah yang memang dianggapnya udah ada market. Jadi akhirnya mungkin kecepatannya jadi so-so aja ya, karena akan berkumpul semuanya di kota-kota besar aja. Karena dari 1000 itu sebenarnya kalau kita klasifikasikan lagi, itu hanya mereka akan cuman berkumpul kurang lebih di 18 kota aja. Yang lebih dari mungkin 30 ISP. Yang lain tuh sebenarnya scattered ya. Ini cuma satu gitu. Jadi sebenarnya yang cuma 18 kota dari seluruh Indonesia, dari 1000 itu yang benar-benar lebih dari 30 atau 40 ISP di satu wilayah. Gitu. Oke, kalau tidak bisa dalam waktu bulanan gitu, kita tahu bahwa terkait dengan regulasi tentunya ini bisa saja berubah kalau pemerintahannya berubah. Nah, apakah nanti wacana ini hanya akan menguap begitu saja Pak Arief, tapi bagaimana dari segi ABJI mengawal rencana ini? Kalau saya sih berharap wacana ini terus berlanjut. Saya tetap pengen Indonesia ya punya kualitas internet yang baik ya. Bukan hanya di kawasan tapi mungkin di dunia juga. Jadi ini bukan hanya program kagetan saya harap, tapi memang ini mimpi Indonesia juga punya kualitas yang lebih baik juga ke depannya. Ya kecepatan dan lain-lainnya. Jadi ABJI sendiri terus mengawal tentunya ke arah sana. Sebenarnya saya nggak mau bicara tentang 100, 1 giga, itu kan hanya angka. Tapi kita harus buat kebijakan di mana setiap tahunnya kecepatan kita harus lebih baik. Mungkin dari situ kita bisa mulai menargetkan secara bertahap target-target kita yang terukur juga dengan regulasi yang kita buat, dengan macam-macam hal yang kita lakukan, plan-plan tadi. Mungkin swasta nggak sendiri, pemerintah sendiri juga setahu saya kan juga punya beberapa program mengintervensi penyebaran internet juga, dan saya rasa itu juga cukup berdampak kepada kecepatan juga ya ketika intervensi dari pemerintah itu ada gitu. Tapi kalau berbicara soal possibility, apakah Indonesia serta-merta ini bisa langsung mencapai kecepatan rata-rata di 100 Mbps atau harus dilakukan secara bertahap dulu sih Pak? Menurut saya pasti bertahap. Kalau langsung semua saya yakin enggak. Karena gini,
sekarang rata-rata kecepatan broadband, harga layanan itu rata-rata di basic layanan yang paling murah itu rata 100 sampai 300 ribu. Itu rata-rata kecepatan 20 sampai 30 mega. Rata-rata segitu, 100 sampai 300 ribu. Nah, kecepatan 100 mega itu kalau saya coba kumpulkan dari data teman-teman, itu rata-rata mereka jual di 500 sampai 700 ribu. Rata-ratanya segitu. Nah, andai kan kita mau, nah ini menjadi perdebatan adalah apakah semua mau diseragamkan jadi 100, kita menghilangkan layanan-layanan di bawah 100, berarti paling tidak harga paling murah adalah 500 ribu. Bagaimana dengan masyarakat yang saat ini hanya mampu belanja mungkin di 200-300 ribu? Apakah mereka harus beli 500 ribu? Karena kita buang semua layanan. Atau yang 100 meganya kita turunkan ke 300 ribu. Sehingga, tapi jeleknya adalah cost dari operator akan besar. Apakah operator teman-teman yang apalagi masih kategori middle atau low, UMKM atau UKM, sanggup menampung cost yang besar dengan beban, dengan harga yang lebih murah. Nah ini debatable kan, apakah kita mau hajar ke atas, masyarakat yang menjerit, atau kita turun ke bawah, harganya, tapi operator yang teman-teman ISP yang sulit gitu aja. Nah, tapi kalau berbicara soal tantangan, tadi juga sudah disampaikan infrastruktur karena kita negara geografis dan juga harga gitu ini juga menjadi faktor. Tapi apakah ini artinya juga sebaiknya Indonesia bekerja sama dengan luar, misalkan Starlink gitu, untuk mempercepat atau membooster kecepatan internet di tanah air? Ya kita tidak pernah menutup diri dari bentuk kerjasama apapun. Saya rasa kerjasama yang baik dibutuhkan juga Indonesia. Ya semua teknologi juga bisa masuk kok ke Indonesia. Ya mau itu Starlink ataupun satelit-satelit lainnya. Saya rasa kalau teknologi satelit bukan hal yang baru ya Mbak ya. Udah banyak kok di Indonesia dan kita tahu kita tetap membutuhkan satelit. Karena setahu saya juga untuk BTS yang di luar pulau atau yang jauh-jauh itu masih menggunakan backbone-nya masih satelit. Belum fiber optik karena memang susah dijangkau yang di bukit, di gunung ataupun di tengah pulau-pulau ya. Jadi ya walaupun ada kehadiran Starlink ya sebenarnya gini ya. Dibilang membantu pasti ada dampak. Cuman kalau ngomongin Starlink ini memang hal yang lain juga. Saya belum bisa berbicara lebih jauh. Tapi yang pasti saya nggak bicara Starlink-nya, bicara teknologi VSAT sendiri. Tentunya itu juga dapat membantu juga masalah percepatan. Karena ya pemerintah punya Satria yang sebentar lagi mungkin udah akan beroperasi juga. Saya rasa itu juga bisa ngebantu juga sebenarnya faktor kecepatan internet di Indonesia sih Mbak.